Sementara kalau open fracture, penanganan awal dan beberapa penanganan yang sangat penting nanti, itu perannya teman-teman sebagai dokter umum. Jadi nanti akan saya fokus ke pembahasan kasus di mana teman-teman nanti akan sangat besar perannya untuk bisa mengobati pasien ini, gitu ya. Nah, setelah pemeriksaan singkat, kita lihat nih, ternyata betul, wah ini ada patah tulang nih di sini nih. Curiga patah tulang terbuka nih, berdarah-darah di sini. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita mau lakukan, yang harus segera dilakukan adalah pemasangan splint. Ya, splint atau bidai atau spalek lah. Ini pada setting IGD harus dipasang. Teman-teman misalnya ketemu kasus di jalanan, ada kejadian patah tulang, dipasang juga bisa ya. Kenapa sih harus dipasang ini? Ronsen dulu baru pasang bidai atau bidai dulu baru di ronsen? Rawat luka dulu baru dipasang bidai atau pasang bidai dulu baru rawat luka? Jadi sebelum ronsen dan sebagainya lebih baik pasang splintnya, ya pasang bidainya. Kenapa? Karena satu dia jelas mengurangi nyeri. Ya patah tulang itu begitu udah diimobilisasi ini, nyerinya dari fase 8 atau 9 bisa turun jadi fase 3 atau 4 gitu. Ya sangat mengurangi nyeri, sangat nyaman pasiennya. Nomor 2, membatasi cedera soft tissue. Ya, soft tissue itu apa sih, Dok? Soft tissue itu adalah jaringan selain tulang yang ada di ekstremitas. Contohnya apa? Otot, saraf, pembuluh darah, kulit dan sebagainya. Ya, kalau patah tulangnya belum dibidai, tulangnya bisa bergerak, bisa merobek saraf, merobek pembuluh darah, merobek kulit. Jadi dipertahankan dia dengan pemasangan bidai. Ya, memudahkan transportasi. Kalau belum dibidai, mau pindah ke bed susah, mau dibawa ke ronsen susah karena kesakitan dan sebagainya ya. Is transportation. Yang terakhir adalah gimana cara masangnya? Cara masangnya adalah pada 2 sendi ya, imobilisasi pada 2 sendi. Misalnya frakturnya pada tibia, curiga nih ya. Jadi splintnya harus membentang di atas sendi lutut dan di bawah sendi engkel. Fraktur misalnya pada femur, bidai sementara dipasang sampai di atas hip joint, sampai di atas panggul. Gimana imobilisasinya? Ya, sama ke kaki yang kontralateral dulu, ke panggul kontralateral misalnya gitu. Ya, patah tulang di radius ulna, berarti dipasang dari dari atas elbow joint, atas siku sampai bawah pergelangan tangan. Pasti teman-teman udah tahu. Ya, gimana teknik masangnya, Dok? Ya, dilakukan yang namanya realignment. Ya, apa sih, Dok, realignment? Realignment itu adalah beda dengan reduksi. Beda. Kalau reduksi itu apa? Reduksi itu tulang yang patah diposisikan lagi seperti pada tempatnya, ya. Itu namanya reduksi. Teman-teman nggak harus melakukan reduksi. Tulang yang patah nggak usah dikembalikan ke tempatnya. Cukup di realignment. Ya, dia patah misalnya ya. Tidak perlu ini ujung-ujung ketemu. Susah dan membuang waktu dan hampir tidak mungkin. Terus gimana? Bengkok gini paling nggak di realignment. Dia lurus, masih tumpang tindih tak masalah. Ya, caranya gimana? Dilakukan inline traction. Ya, jadi ditarik sesuai dengan aksis kaki. Itu pasti nggak sakit. Ya, tapi kalau bengkok gini langsung diluruskan, pasti kesakitan. Jadi caranya gimana? Sambil ditraksi, sambil diluruskan kakinya. Kemudian kita pasang bidainya. Misalnya nih saat kita melakukan tindakan kita melihat ada perdarahan yang aktif. Ini udah ilmu praktis ya. Berdarah terus itu dari luka patah tulang terbuka itu. Apa yang mau kita lakukan ya? Berdarah bahkan muncrat-muncrat, rembes kencang banget. Kadang kita sebagai dokter umum panik ya. Aduh gimana nih pasiennya bisa mati nih dan seterusnya ya. Apa yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah compression dressing. Ambil kasa yang banyak, tekan aja di situ tempatnya berdarah, ditekan aja, tekan ya. Hampir selalu tindakan compression dressing atau bebat tekan atau ditekan ini, tekan pakai tangan ya, pakai manual dressing ya, manual compression, kita tekan aja. Ini hampir pasti akan menghentikan perdarahan pada 99% kasus, 95 sampai 99 kasus. Jadi kalau ada yang bilang ya, kadang saya dilaporin zaman dulu ya,
atau saya juga pernah ketemu, ini udah saya tekan nggak berhenti perdarahannya dok, ya mungkin satu nekannya kurang lama, ya jangan nekan cuma 10 detik dilepas, oh masih berdarah, jangan, tekan aja 1 menit, 2 menit, kadang 5 menit ditekan, berhenti kok ya, hampir selalu berhenti, kecuali yang putus adalah major artery, contohnya apa, putus pada arteri iliaka, arteri aksilaris, itu ditekan dibuka ya tetap muncrat lagi nanti, ya. Nah, sebagian besar kasus tidak seperti itu. Sebagian besar kasus perdarahan itu dari vena, dari kapiler, arteri kecil itu pasti berhenti asal ditekan, ya. Setelah ditekan lumayan berhenti, dibalut pakai elastic bandage ya. Kenceng banget enggak? Jangan. Firm ya. Longgar banget enggak, yang kenceng konstriktif banget juga jangan, hati-hati ya. Kemudian kakinya dielevasi, pasang splinnya ya. Nggak boleh ya pakai klem terus mana nih perdarahan ngasal tuh dijepit-jepit. Bahkan kenapa? Karena dia bisa jadi menciderai struktur yang seharusnya tidak cedera, ya. Blind istilahnya, blind clamp. Ya nggak lihat apa yang berdarah pokoknya di situ, nggak usah, nggak perlu buang-buang waktu dan malah menciderai. Pakai kasa yang banyak ditekan aja berhenti kok, hampir selalu berhenti. Dok, saya udah tekan terus lama nih, 5 menit nggak berhenti dok. Bisa dilakukan ini pemasangan torniket. Torniket apa sih dok? Alat tensi itu loh, ya. Pasang di proksimalnya, pasang, tentengin, pasti berhenti. Kalau tetap nggak berhenti, ya jarang ya, hampir pasti berhenti. Ya, tapi ingat kalau perdarahan itu berhentinya setelah dipasang torniket, dia berarti harus segera masuk ke kamar operasi. Ya, jangan dipasang torniket kemudian dianggurin pasiennya. Udah aman, jalan aman, yuk pasien lain dulu tangani. Jangan. Apa yang terjadi? Iskemik nanti, kakinya nggak dapat aliran darah. Torniket gini bisa dibilang maksimal 1 jam. Ya, 1 jam sampai 2 jam harus dilepas. Ya, jadi kalau teman-teman nggak bisa masuk kamar operasi langsung, boleh pasang torniket, segera lapor dokter ortopedinya atau dokter bedahnya. Gimana dok baiknya perdarahan aktif? Ya biar nanti yang pusing dokter spesialisnya kan gitu. Tapi ini jarang terjadi ya. Saya dokter umum sekian lama, dokter spesialis ya perdarahan tuh berhenti kok ditekan. Ya, kecuali yang kena arteri femoralis pangkal. Padahal kadang major arteri juga ditekan berhenti kok. Gitu ya. Kemudian di ronsen ya. Jangan lupa ronsen sendi yang proksimalnya ya. Misalnya ini fraktur femur, lutut di sini pecah gini. Kalau kita terdistraksi, kita nggak ronsen pelvisnya, ternyata ada dislokasi di sini. Ya bisa jadi dituntut kita nanti. Ya banyak nggak sih kasus dokter ortopedi atau dokter tulang gitu terlewat gini? Banyak nggak sih? Banyak loh. Mungkin saya cerita ya. Banyak kasusnya ya. Kenapa? Karena kita selalu terdistraksi. Ya, kita terdistraksi dengan lutut yang berdarah-darah. Pasiennya juga mengeluhkan lututnya sangat sakit. Karena memang itu paling parah. Ternyata di pelvisnya ada dislokasi. Sudah dioperasi lututnya, bagus banget hasilnya. Dislokasinya nggak tertangani. 3 minggu kemudian, 4 minggu kemudian pasien baru cerita. Panggul saya kok nggak bisa gerak ya dok. Baru di ronsen ternyata dislokasi. Ini jelas malpraktek yang berat. Dituntut kena pasti itu dokternya, dokter IGD-nya kena, dokter ortopedinya kena ya. Ya, karena apa? Karena tidak teliti, karena tidak disiplin dengan pemeriksaan pasien ya. Penting sekali untuk periksa bagian yang lain. Dan ini paling sering pada kasus apa? Pada kasus pasien dengan penurunan kesadaran. Ya, karena apa? Dia nggak cerita di mana yang sakit dan sebagainya ya. Ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, ada gambar putih-putih gini di ronsen, itu berarti kontaminasinya sangat berat ya. Nih misalnya ada besi ini di dalam nih, atau ini ada pasir di dalam, ada kaca, metal, dan itu pasti open fracture-nya berat itu ya. Nih summary, kesimpulan sementara dari apa yang sudah kita bahas. Ya, nomor 1 selalu prosedur ATLS itu paling penting. Nomor 2 anamnesis seperti biasa, pemeriksaan fisik lengkap. Jangan lupa dokumentasi tapi minta izin dulu. Lakukan realignment, tarik kakinya dan pasang splint. Kontrol perdarahan seperlunya, kemudian pasien kirim ronsen.
Kalau pasiennya dalam kondisi shock, perdarahan banyak, jangan lupa udah pasang infus dan kateter, ya, kateter urin untuk memantau status hemodinamik pada pasien, ya. Ya, ini adalah setelah selesai di tahap awal ini, teman-teman kemudian ronsen dan sebagainya ya, masuk ke ini penanganan lanjutan yang harus teman-teman lakukan nanti. Ini ya, ini akan saya bahas satu persatu.